Pemirsa, tenaga pengajar honorer tidak luput dari dampak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Tidak sedikit dari mereka yang kehilangan pendapatan akibat adanya pembatasan sosial berskala besar. Ya, peduli terhadap nasib guru-guru honorer yang terdampak COVID-19, Yayasan Berani Bermimpi menginisiasi program donasi Mentari Untukmu yang fokus membantu memenuhi kebutuhan hidup guru honorer selama masa pandemi. Sebagai bentuk kepedulian terhadap guru-guru honorer yang terdampak COVID-19, Berani Bermimpi, sebuah yayasan non-profit yang fokus pada pendidikan anak-anak dari kalangan prasejahtera, membuat program donasi bernama Mentari Untukmu. Sejak aksi ini dimulai pada bulan April lalu, Berani Bermimpi telah membagikan 1.000 paket bantuan ke puluhan sekolah yang ada di Kota Medan dan sekitarnya. Tidak hanya ditujukan kepada guru honorer, bantuan juga diberikan kepada para penjaga sekolah, penjaga kantin, maupun pedagang makanan yang selama ini berjualan di lingkungan sekolah. Tidak adanya aktivitas di sekolah karena para siswa harus belajar dari rumah, membuat para penjaga dan kantin terpaksa dirumahkan hingga kegiatan belajar mengajar kembali seperti sedia kala. Yayasan sosial ini berharap kegiatan sosial yang mereka gagas dapat menjadi mentari yang menyinari kehidupan tenaga pengajar dan membantu mereka melewati masa kelam dan sulit akibat pandemi. Ya, itu dia. Untuk mengetahui seperti apa dan bagaimana perjuangan Yayasan Berani Bermimpi dalam mewujudkan program donasi bagi tenaga pengajar di Sumatera Utara, kita telah terhubung dengan Nuke Novi Andriani dan juga Project Leader Mentari Untukmu, serta Lilisan Wijaya selaku pendiri Yayasan Berani Bermimpi. Selamat pagi Mbak Nuke dan Mbak Lili. Apa kabar Mbak? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, mungkin bisa diceritakan ini idenya awalnya gimana Mbak bisa begitu peduli terhadap guru honorer yang saat ini terkena imbas dari dampak COVID-19? Jadi, kemarin itu kan kita waktu baru-baru mulai pandemi itu kegiatan di Yayasan Berani Bermimpi Mhm. harus sebenarnya kita tuh udah punya program untuk, pelatihan anak-anak beasiswa di Berani Bermimpi. Kemudian kita setelah kena pandemi ini, kita jadi agak mati gaya ya, tapi Mhm. kita tahu kita harus, melakukan sesuatu untuk society gitu, untuk masyarakat dan, pertamanya tuh kita cuman ngumpulin sembako untuk masyarakat sekitar ya, bukan terfokus ke, guru honorer. Tapi kemudian setelah kita survei-survei Mhm. ternyata kita ketemu dengan satu teman yang, dia bilang, mau nggak sih kalian, sumbang ke sekolah ke apa, dulu aku sekolah di sana," kata saya, "alumni alumni sekolah ini," katanya guru-guru di sana itu lagi kesusahan. Baru kepikir sama kita, loh kita kan memang Berani Bermimpi ini kan bergerak di bidang edukasi. Mhm. Kenapa nggak kita berikan aja bantuan kepada guru honorer dan ternyata setelah kita survei, memang guru honorer ini even sebelum pandemi aja udah lumayan, ini ya, ekonominya udah lumayan challenge, Mhm. apalagi setelah pandemi gitu. Jadi Mhm. setelah kita survei memang ternyata mereka itu benar-benar membutuhkan bantuan banget. Dan ya itu, jadinya kita memilih untuk memfokuskan Mentari Untukmu ini ke para guru honorer. Baik, dari tadi hasil survei kita lihat memang dan kita tahu bahwa guru honorer sebelum pandemi saya sudah begitu berjuang untuk Betul. hidupnya dan sebenarnya bagaimana kehidupan mereka selama masa pandemi dan apa sih sebenarnya yang mereka butuhkan yang akhirnya diwujudkan oleh teman-teman dari komunitas ini? Jadi setelah survei satu sekolah makin ketahuan, kita makin tahu, makin kenal, makin sering mendengar curhatan dari guru honorer. Di Mhm. Mhm. pandemi ini, semua sekolah pasti mengalami kesusahan yang sama. Mhm. Jadi kebetulan daerah yang kita cari adalah yang pinggiran, bukan yang di Kota Medan. Oke. Mhm. Dampaknya adalah ekonomi dari siswanya, orang tuanya banyak, saya menyaksikan langsung banyak yang Mhm. mengalami keringanan Mhm. Mmm. untuk tidak bisa membayar uang sekolah. Mhm. Oke. Apapun itu, ya walaupun dananya, mereka sudah berusaha sampai mereka datang ke sekolah minta keringanan, akhirnya berdampak kepada gurunya. Gurunya Mhm. tidak bisa dibayar, sesuai dengan hari-hari biasa. Biasanya Mhm tanggal mhm. yang
pembelajaran sekarang harus 3 bulan. Mm-mm. Bahkan saya sempat diskusi juga sama yayasan sekolah bahwa kondisinya memang diminta sangat pengertiannya untuk sama-sama tahu lagi mengalami kesusahan. Akhirnya guru honorer juga kan dia nggak ada pilihan lain, ada Betul. juga yang entrepreneur, jualan-jualan juga nggak bisa membantu di tengah pandemi. Akhirnya kita fokuskan memang, udah deh minta kepada rekan saya untuk udah kita memang fokus untuk guru honorer. Apa yang mereka butuhkan, yang pertama pasti sembako, karena mereka nggak bisa keluar, mereka juga harus makan, mereka juga harus menghidupi keluarganya. Yang kedua adalah paket data untuk belajar. Oke. Itu juga dituntut sangat inovatif untuk melakukan pengajaran di sekolah, dan itu belum kami touch ke sana. Kami masih fokus di pembagian sembako, karena menurut kami itu yang paling urgent. Oke, baik, itu dia ada sembako juga ternyata yang diberikan Bahkan kepada paket guru. kuota, karena itu untuk Betul, fasilitas mereka kegiatan belajar mengajar. mengajar ya. Oke, kalau dari segi kegiatan belajar mengajar kuota internet di Kota Medan, ini apakah kegiatan belajar mengajar tersebut berlangsung secara baik gitu? Karena kan kita lihat banyak juga ternyata yang murid-muridnya masih minim menggunakan teknologi dan juga minim juga kuota internet untuk anak-anaknya sendiri. Ini bagaimana kondisi ini? Kalau berdasarkan survei kami, guru-guru luar biasa sekali, guru honorer ini, karena kebanyakan kan ya sekolah swasta yang kita cari itu, mereka masih mau, mereka tuh memang panggilan jiwanya untuk mengajar, sehingga mereka sangat berusaha untuk mentransfer ilmunya kepada siswa. Kendala kuota bukan cuma satu-satunya di Medan ini, terutama bukan di Medan sendiri, Serdang ini infrastrukturnya belum ada, belum siap, sinyalnya masih belum stabil. Guru-guru ini nggak kehilangan cara. Untuk khususnya SMK, mereka ngajar otomotif, mereka bawa mesinnya ke rumah satu-satu. Oke. Mereka buka, diminta dibongkar untuk masak. Terus besoknya pindah ke rumah yang berikutnya lagi. Itu sampai capaian pembelajarannya itu tercapai. Jadi luar biasa sekali effort yang dilakukan oleh guru honorer ini, guru-guru SMK terutama yang pelatihan. Karena mereka nggak bisa hanya sekedar via WhatsApp, tentang materinya, terus soal ujian. Hanya itu. Mungkin kalau di Jakarta ya Mas Nur bisa pakai Zoom. Kalau di sini nggak bisa. Kami masih menggunakan WhatsApp. Oke, ini perjuangan yang luar biasa yang memang patut untuk kita apresiasi dan kita bantu. Kita kembali Mbak Lili, bagaimana respon mereka saat apresiasi mereka, keluhan atau peluh mereka yang selama ini sampai harus datang mungkin dari satu murid harus disambangi saat menerima bantuan. Apa yang respon mereka, apa yang mereka ungkapkan? Respon para penerima sembakonya. Jadi kebetulan yang turun langsung ke lapangan itu selalu Ibu Nuke. Jadi saya rasa sih, saya cuman setiap hari itu, setiap malam kalau misalnya mereka lagi ada kunjungan gitu, saya itu setiap malam hanya menunggu laporan dari Ibu Nuke. Jadi dan itu merupakan hiburan untuk saya setiap harinya. Jadi saya nantikan setiap malamnya, dan ceritanya itu luar biasa banget. Banyak yang benar-benar ternyata, terutama yang guru honorer, dan kita bukan cuma bantu guru honorer, kita juga bantu kayak penjaga kantinnya, satpam, dan orang-orang yang di sekitar sekolah kayak pedagang warung gitu juga dibantu sama rekan saya. Gini tuh luar biasa banget, dan respon mereka itu semua benar-benar mereka merasa jarang orang-orang yang memberikan bantuan itu ke sekolah. Dan itu juga kenapa alasannya kita milih guru honorer ya, karena menurut kita itu mereka itu adalah salah satu golongan yang mungkin terlupakan karena terlalu spesifik, mungkin kalau di bahasa bisnis mungkin terlalu niche market ya. Sering terlupakan. Jadi waktu kita galang dana juga, ternyata waktu kita sebutkan, waktu kita highlight bahwa kita mau membantu guru honorer, responsnya itu luar biasa, karena menurut mereka itu memang mereka jadi terbuka matanya, dan jadi banyak orang tahu, termasuk saya juga, ternyata guru honorer itu hidupnya even sebelum pandemi udah susah,
waktu ketemu pandemi malah tambah susah. Makanya kita Mentari Untukmu ini kita namakan proyeknya Mentari Untukmu yang di-lead oleh Ibu Nuke, karena memang kita tahu banget guru honorer ini ya ternyata itu susah banget, dan ketika datengin ke sekolah-sekolah itu juga mereka bener-bener keluh kesahnya banyak banget. Dari video-video yang dikirimin Ibu Nuke tuh bener-bener mereka testimonial banget ya. Kita bilang wah ini terima kasih banget untuk bantuan-bantuan yang diberikan Yayasan Berani Bermimpi, karena selama ini jarang mereka menerima bantuan dari luar, khususnya untuk guru honorer dan guru-guru dan tenaga pendidikan. Miris sekali juga sih sebenarnya ya. Oke, baik. Itu dia, kata perlu mengapresiasi betul Iya. para tenaga pengajar yang memberikan pendidikan bagi generasi penerus di bangsa Betul. ini. Baik, terima kasih untuk waktunya Mbak Nuke dan Mbak Lili, terus juga bisa membantu orang-orang ataupun warga yang terdampak dari pandemi COVID-19. Terima kasih untuk waktunya, tetap jaga kesehatan. Baik, pemirsa, sangat inspiratif perbincangan kita ya. Kita punya juga nih informasi inspiratif lainnya, Ya. tapi jangan kemana-mana, setelah jeda akan kami hadirkan, tetap di Halo Indonesia.